Salam sehat, salam bahagia, salam pengadaan. Kita mulai lagi ya. Lanjut latihan soal berdasarkan Perpres 46 tahun 2025 ya. Jadi berdasarkan perubahan Perpres 16 tahun 2018, perubahan yang kedua. Jadi soalnya hanya yang berubahnya saja, hanya perubahannya saja ya. Jadi apa-apa saja yang berubahnya saja, tidak ke yang lain-lain ya. Jadi yang berubah atau yang dirubah oleh Perpres 46 tahun 2025. Kemarin video pertama sudah sampai nomor 20, sekarang kita lanjut ke nomor 21. 21. Dalam menyusun spesifikasi teknis, PPK wajib menggunakan produk dalam negeri, produk bersertifikat standar nasional Indonesia, produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi, dan produk apa? A. Produk inovasi, B. Produk ramah lingkungan hidup, C. Produk dengan TKDN minimal 40%, atau D. Produk impor berkualitas. Nah, ini sesuai dengan pasal 19 adalah produk ramah lingkungan hidup ya, sedikit perubahan ya. Oke, kemudian 22. Strategi pemakaian apa yang disisipkan untuk pekerjaan konstruksi yang memungkinkan pemilik pekerjaan menyediakan sumber daya? A. Irreverse auction, B. Supplied by owner atau SBO, C. Design and build, D. Kontrak gabungan. Nah, ini ada yang baru juga ya. Jawabannya adalah strategi untuk pekerjaan konstruksi yang memungkinkan pemilik pekerjaan menyediakan sumber daya adalah supply by owner atau SBO ya. Jawabannya B ya. Nah, ini istilah baru dalam Perpres baru ya. Ini jawabannya di horizontalkan ya, bukan ke bawah ABCD-nya biar ngirit halaman nanti ya, kalau di print biar ngirit halaman. Ini juga insya Allah akan dibuat bukunya ya. Kalau mau beli buku silahkan lihat di deskripsi di bawah. Buku mind map, buku rangkuman, ataupun buku soal ya. 23 lanjut. Penyediaan sumber daya untuk pekerjaan konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan atau SBO, supplied by owner, meliputi hal berikut, kecuali, nah ini kecuali ya. A. Bahan baku material dan barang sudah terstandar. B. Bahan baku material dan barang untuk mendukung bangunan semi permanen. C. Bahan baku material dan barang untuk satu paket atau beberapa paket pekerjaan konstruksi. D. Barang dan jasa dalam pekerjaan konstruksi yang ditangani oleh penyedia jasa spesialis. Dan yang kecuali adalah C ya, yang semi permanen, harusnya yang permanen ya. Jadi SBO ini meliputi bahan baku material barang sudah terstandar, kemudian mendukung bangunan permanen, bukan semi permanen ya, yang permanen, bahan baku material barang untuk satu paket atau beberapa paket pekerja konstruksi, dan penyedia jasa spesialis. Oke, itu ya, ini juga hal yang baru ya, SBO tadi ya. 24. Nah, ini tentang HPS, ini ada sedikit perubahan ya. HPS digunakan sebagai dasar penentuan batasan persyaratan apa? Selain jaminan dan batas strategi penawaran, khususnya dalam pekerjaan konstruksi. Nah, ini ada tambahan ya. A. Apakah batasan dari TKDN? B. Persyaratan personil material dan peralatan utama. C. Batasan keuntungan penyedia, atau D. Jenis kontrak. Nah, ini HPS ada ya fungsi ataupun gunanya juga ya, selain batas strategi penawaran, selain penentuan jaminan, ini adalah jawabannya adalah untuk persyaratan personil material dan peralatan utama untuk pekerjaan konstruksi. Ini tambahan ya. Ulangi, HPS dapat digunakan untuk persyaratan personil material dan persyaratan utama untuk pekerjaan konstruksi. Nanti detailnya di PLM 12 kalau tidak salah nanti muncul ya. Kalau tidak salah, kalau salah ya salah berarti. 25. HPS digunakan sebagai dasar penentuan batas persyaratan apa? Oke, 25. Penyusunan HPS dikecualikan untuk e-purchasing dengan nilai pagu anggaran paling banyak. Nah, pengecualian mana? 10 juta, 100 juta, 200 juta, atau 400 juta. Untuk e-purchasing ya. E-purchasing dikecualikan untuk paling banyak 100 juta. Berarti yang wajib e-purchasing itu adalah yang di atas 100 juta ya. Ini jawabannya adalah B. Ya, jadi penyusunan HPS dikecualikan untuk e-purchasing dengan nilai dikecualikan ya, paling banyak. Nah, paling banyak itu berarti maksimal. Maksimal B 100 juta ini dikecualikan bikin HPS. Tapi ya tetap harus bikin referensi harga ya, bikin referensi harga tetap ya. 26 ya. Jenis kontrak baru apa yang disisipkan untuk pengadaan barang jasa lainnya, konstruksi, jasa konsultan, dan pekerjaan terintegrasi? A. Kontrak harga terendah. Ada gitu harga terendah? Ini jelek pilihannya nih. Kontrak lump sum biaya tetap, kontrak berbasis kinerja, atau kontrak putar kunci dengan modifikasi ya. Jawabannya adalah kontrak berbasis kinerja ya, yang baru dalam Perpres 46 ya, seperti itu. Oke. 27.
Kontrak berbasis kinerja merupakan kontrak yang didasarkan pada dicapainya suatu tingkat A. Efisiensi biaya, B. Pelayanan tertentu, C. Kinerja penyedia dalam hal TKDN, D. Pengurangan denda. Nah, ini sesuai Perpres, jawabannya adalah B. Pelayanan tertentu ya, kontrak berbasis kinerja. Masih kontrak berbasis kinerja 28, hal yang baru ya dalam Perpres 46. Kontrak berbasis kinerja merupakan kontrak yang dapat dipakai untuk pelaksanaan jenis pengadaan. A. Barang dan jasa lainnya. B. Barang. C. Pekerjaan dan konsultan konstruksi. Jadi pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi. D. Semua jenis barang jasa. Jawabannya berbasis kinerja bisa semua jenis barang jasa ya. 29. Jenis kontrak apa yang disisipkan untuk pengadaan, pekerjaan, konstruksi, dan pekerjaan terintegrasi selain kontrak putar kunci dan kontrak berbasis kinerja. Ada apa lagi yang ditambahkan dalam konstruksi ya ataupun integrasi? A. Kontrak harga satuan, B. Kontrak biaya persimbalan, C. Kontrak modifikasi putar kunci, D. Kontrak waktu penugasan. Nah, ini jawabannya adalah C ya. Jadi ada modifikasi putar kunci, selain putar kunci ada modifikasi. Jadi kuncinya dimodifikasi ini. 30. Kontrak modifikasi putar kunci harus memuat ketentuan paling sedikit bahwa jumlah harga bersifat A. Dapat disesuaikan berdasarkan inflasi nasional, B. Pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan, C. Berdasarkan biaya aktual ditambah imbalan tetap, D. Ditentukan setelah serah terima pekerjaan dan pekerjaan selesai 100%. Nah, jawabannya adalah ketentuannya ya sama dengan putar kunci ya, pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai digunakan. Ini jawabannya adalah B ya. 31. Barang jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK yang dibutuhkan secara berulang dan yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengiriman atau waktu pelaksanaan pada saat kontrak ditandatangani. Untuk pengadaan barang jasa dengan karakteristik tersebut paling tepat menggunakan jenis kontrak A. Berbasis kinerja, B. Berbasis AI. Ini jawaban saya nama berbasis AI ya, bukan pakai AI nama. C. Kontrak harga satuan, D. Kontrak payung. Nah, yang benar adalah kontrak payung. Nah, jadi di Perpres 46 2025 istilah kontrak payung didefinisikan dengan jelas ya, yaitu barang jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK. Nah, kalau saya suka gambar payung gitu ya. Di bawah payung itu ada user kan, di atasnya ada penyedianya. Nah, itu kan. Di dalam beberapa kelas saya suka kontrak payung, gambarin payung gitu ya. Yang melindungi beberapa PK user yang dibutuhkan berulang, yang belum dapat ditentukan volumenya atau waktunya, waktu pelaksanaan pengiriman pada saat kontrak datang. Nah, ini definisi kontrak payung. 32. Dalam konteks pengadaan yang mana bentuk kontrak tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak, jenis kontrak apa yang secara eksplisit sudah diatur dalam regulasi tersebut. Nah, ini pengaturan baru di 46 juga ya. A. Kontrak harga satuan, B. Kontrak payung, C. Kontrak berbasis kinerja, D. Kontrak lumsum. Oh, enggak ada kontrak waktu penugasan. Yang tepat adalah kontrak lumsum. Nah, jadi dalam Perpres 46 dieksplisitkan bahwa dalam kontrak lumsum tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak. Nah, ini yang diistilahkan dengan apa? Dengan salah logika berpikir, bukan logika berpikir, sebetulnya ini hanya salah penerapan ya. Jadi bukan logical policy ini, bukan logical policy dalam lumsum, dalam kontrak ya, tapi hanya kesalahan penerapan. Kesalahan penerapan audit untuk harga satuan diterapkan ke lumsum ya. Nah, ini adalah cara penerapan yang salah ya. Cara penerapan yang salah, cara pikir ataupun cara penerapan yang salah. Bukan logical policy ya. Ada yang nyebut ini logical policy. Ini hanya sekedar salah penerapan, harusnya diterapkan di kontrak harga satuan. Nah, ini banyak terjadi malah diterapkan di lumsum ya, yaitu tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak. Ini sudah clear di Perpres ya dengan satu kalimat eksplisit ya, tidak perlu panjang lebar lagi. 33. Berapa persentase uang muka paling sedikit yang diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk nilai kontrak antara 50 juta sampai dengan 200 juta? A. 50%, B. 20%, C. 30%, atau D. 50%. Nah, ini uang muka juga sekarang yang asalnya hanya muncul di Perlem, di Perpres 46 dieksplisitkan ya,
dieksplisitkan 500 juta 50 juta sampai 200 juta itu adalah minimalnya paling sedikit 50%. Wah, besar ya. Jadi dieksplisitkan sekarang nilai-nilai uang mukanya ya di Perpres 46. Kalau dulu masih ada di Perlem aja. Oke. Kemudian 34, berapa uang muka paling tinggi dan nilai kontrak yang dapat diberikan dari nilai kontrak yang diberikan kepada penyedia non usaha mikro, usaha kecil, usaha besar berarti ya. Ya. Serta jasa konsultansi ya. Konsultansi kan 15% ya konsultasi ya. Oh, ini 20, ini harusnya konsultasinya dihapus ya. Dihapus aja nih. Hapus nih. Nah, non cut nah, ya gitu. Oke. Jadi ini non usaha kecil, non usaha mikro usaha kecil itu adalah 20% ya. Oke, kalau konsultansi itu dan multi-use 15 ya. Oke, 35. Bentuk kontrak surat perintah kerja SPK untuk pengadaan pekerjaan konstruksi kini dapat digunakan dengan nilai paling banyak. SPK pengadaan langsung adalah A 100 juta, B 200 juta, C 400 juta, D 1 miliar. Jawaban yang benar adalah 400 juta ya, karena SPK pengadaan langsung untuk konstruksi sekarang nilainya maksimal 400 juta ya. 36. Ada juga baru nih. Pengecualian jaminan pelaksanaan dihapus untuk pengadaan barang jasa melalui e-purchasing. Jaminan pelaksanaan ya. Perubahan ini menyeratkan bahwa e-purchasing kini A. Nah, e-purchasing kini A dilarang untuk nilai di atas 2 juta jaminannya ya. B. Memerlukan jaminan pelaksanaan jika nilainya di atas 2 juta. C. Tidak boleh menggunakan semua bentuk jaminan pengadaan. D. Wajib menggunakan produk dalam negeri dengan tekanan minimal di atas 20%. Terkait jaminan sekarang di atas 200 juta berarti apapun ya, mau e-purchasing ya atau apapun itu berarti harus ada jaminan pelaksanaan ya untuk nilai di atas 200 juta ya. 37. Kriteria penunjukan langsung untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dalam keadaan tertentu kini mencakup pelaksanaan program prioritas pemerintah. Nah, ini baru juga nih pasal 38. Bantuan pemerintah atau bantuan presiden berdasarkan A. Keputusan menteri, B. Rekomendasi LKPP, C. Laporan APIP atau PH, D. Arahan presiden. Yang benar adalah arahan presiden ya. Ini kriteria baru untuk penunjukan langsung pasal 38 dari arahan presiden ya. Menurut pasal 1A ayat 1 dalam bentuk apa arahan presiden dimaksud dalam penunjukan langsung pengadaan barang jasa harus dituangkan. Nah, bentuk arahannya bagaimana? A. Keputusan menteri, B. Risalah rapat memorandum atau dokumen lainnya, C. Surat perintah mulai kerja SPMK, D. Dokumen penyedia atau E. Rencana pengadaan. Yang benar adalah dari risalah rapat, memorandum atau dokumen lainnya. Nah, ini bentuk arahan presiden ya. Kita sampai soal 40 aja ya. Oke, cukup 15 menit ya. 39, kriteria apa untuk menunjukkan langsung barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya terkait penyedia yang sama? A. Permintaan berulang atau repeat order. B. Pembayaran tertunda. C. Pembelian dari katalog elektronik. D. Atau kahar. Yang benar adalah repeat order ya, penyedia yang berulang. Nah, satu lagi. Nanti kita lanjut ke video yang baru ya, sesi 3. Sesi 2 ini sampai nomor 40. 40. Pelaksanaan pengadaan barang konstruksi jasa lainnya dengan metode pengadaan langsung di atas 50 juta, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender wajib menggunakan aplikasi sistem elektronik dengan fitur A. Pengawasan oleh APIP, B. Transaksional, C. E-reverse auction, D. Verifikasi kualifikasi. Jawaban yang benar adalah transaksional ya. Di SPS saya ada fitur transaksional untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung, itu harus dicatat transaksional di SPS. Ada di situ SPS ya. Oke, untuk bagian 2 latihan soal berdasarkan Perpres 46 terbaru selesai. Nanti kita lanjut ke bagian berikutnya. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi silakan ya. Jangan ragu di komentar ya, dan jangan juga lupa like, subscribe ya, share ya, ataupun interaksi lainnya ya, agar kanal pengadaan bisa lebih tersebar luas se-Indonesia ya. Soalnya sempit ini niche market pengadaan itu. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, bahagia selalu, dan salam pengadaan dari Bogor.